Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Desa Kaliwungu yang letaknya agak terpencil di pinggiran hutan, hidup seorang dukun bernama Mbah Sardi. Orang-orang bilang Mbah Sardi ini bukan dukun sembarangan. Ilmunya tinggi, katanya sih sudah bukan level biasa lagi. Tapi yang bikin ngeri, dia bukan tipe dukun yang suka nolongin orang. Bukan yang suka ngobatin sakit perut, mijet orang keselio, atau bantu nyari kambing hilang. Justru sebaliknya, katanya Mbah Sardi ini adalah dukun santet paling ditakuti di seluruh desa. Bahkan sampai desa tetangga juga pada tahu namanya. Warga sering bisik-bisik kalau ada tetangganya yang mendadak sakit aneh tanpa sebab yang jelas, pasti langsung ngarahnya ke Mbah Sardi. Ada yang tiba-tiba batuk darah, ada yang tidur-tiduran di ranjang seminggu tapi nggak sembuh-sembuh. Bahkan ada yang matanya buta semalam, padahal siangnya masih kerja di sawah. Belum lagi kabar-kabar soal kematian mendadak orang sehat yang tiba-tiba meninggal tanpa bekas luka atau riwayat sakit. Dan anehnya, hampir semua korban itu punya masalah pribadi, cekcok kecil, atau sempat nyeletuk jelek tentang Mbah Sardi. Tapi ya gitu, yang namanya tuduhan gak pernah gampang dibuktikan. Bukti konkret gak ada. Nggak ada yang berani ngelapor ke kepala desa, apalagi ke polisi. Lagi pula mereka semua takut kalau sampai Mbah Sardi tahu siapa yang nuduh dia. Malah bisa-bisa nasib mereka kayak orang-orang yang udah jadi korban. Akhirnya warga cuma bisa saling jaga jarak. Kalau ketemu di jalan, cuma senyum tipis sambil nunduk, lalu buru-buru pergi. Mbah Sardi pun hidup menyendiri. Dia tinggal di gubuk kecil yang dikelilingi kebun bambu di ujung desa. Letaknya cukup jauh dari rumah warga, bahkan bisa dibilang udah masuk wilayah hutan. Gubuknya kelihatan reyot, atapnya miring, dindingnya dari papan kayu tua yang udah mulai lapuk. Tapi meskipun kelihatan rapuh, nggak pernah sekalipun ambruk, padahal sering diterpa angin kencang dari arah barat. Warga bilang itu karena ada pagar gaib yang jaga rumahnya. Setiap malam, terutama malam Jumat Kliwon, suasana di sekitar rumah itu jadi mencekam. Orang-orang yang kebetulan lewat, entah karena ronda atau pulang dari acara, sering cerita kalau mereka dengar suara-suara aneh. Kadang suara ayam berkokok keras tengah malam, padahal nggak ada kandang ayam di sekitar situ. Kadang suara tawa perempuan yang melengking panjang, lalu tiba-tiba hilang. Paling sering adalah suara tangisan bayi, pelan tapi menyayat. Suara itu muncul dari dalam gubuk, padahal semua orang tahu Mbah Sardi tinggal sendirian. Yang lebih bikin merinding lagi, tiap malam Jumat Kliwon, bau kemenyan dari rumah Mbah Sardi bisa kecium sampai ke jalan utama desa. Baunya tajam, menusuk hidung, dan bikin kepala pening kalau kelamaan ngirup. Beberapa warga yang tinggal paling dekat dengan area itu bilang mereka sering mimpi buruk. Mimpinya pun aneh-aneh, mulai dari ketemu orang tanpa muka, dikejar pocong, sampai tubuhnya sendiri ditusuk jarum besar berkali-kali. Meski begitu, selama bertahun-tahun gak ada yang berani bertindak. Warga cuma tahan-tahan pasrah dan berdoa supaya nggak kena sial. Tapi semua berubah waktu kejadian Bowo. Bowo ini anak muda kampung yang dikenal agak bengal, tapi sebenarnya hatinya baik. Umurnya masih 22, kerja bantuin ayahnya di ladang, dan sesekali jadi kernet truk pasir. Orangnya ceria, suka bercanda, tapi kadang suka nyeletuk sembarangan. Nah, suatu hari, Bowo ketemu sama Mbah Sardi di warung Burumi. Entah karena iseng atau memang lagi kesel, Bowo nyeletuk soal rumah Mbah Sardi yang katanya lebih cocok jadi lokasi syuting acara TV hantu.
Rumah Simbah itu baunya kayak kuburan. Nggak heran kalau tiap malam keluar suara-suara aneh. Begitu kata Bowo sambil ketawa keras. Waktu itu Mbah Sardi yang lagi beli teh botol langsung berhenti melangkah. Dia menoleh pelan ke arah Bowo. Tatapannya kosong tapi dalam. Semua orang yang ada di warung mendadak diam, seolah waktu berhenti. Lalu, dengan suara serak, Mbah Sardi berkata, "Anak muda, kalau mulutmu tajam, nanti lidahmu sendiri yang kau telan." Bowo cuma ketawa. "Santai, Mbah. Bercanda doang ini mah," katanya sambil angkat gelas kopi. Setelah itu, Mbah Sardi pergi tanpa ngomong apa-apa lagi. Tapi suasana di warung langsung berubah. Kayak ada hawa dingin yang nyusup ke tulang. Beberapa orang buru-buru pulang. Dan anehnya, sejak hari itu, Bowo jadi sering ngeluh sakit kepala dan mual. Ibunya sampai bawa ke puskesmas. Tapi hasil pemeriksaan semuanya normal. Obat pun dikasih, tapi nggak mempan. Sampai akhirnya 3 hari kemudian Bowo meninggal dunia di kamar tidurnya. Ibunya yang pertama nemuin Bowo. Waktu itu subuh-subuh mau bangunin anaknya sholat, tapi pas diketok-ketok nggak nyaut. Pas pintu dibuka, tubuh Bowo udah kaku. Matanya melotot, mulutnya berbuih, dan tangannya mencengkeram spray, seolah habis kesakitan luar biasa. Ibunya langsung teriak histeris. Warga berdatangan. Kepala desa dipanggil, tapi semua terlambat. Berita kematian Bowo menyebar cepat. Dan tentu saja, semua langsung ngarah ke Mbah Sardi. Apalagi warga yang di warung kemarin jadi saksi. Omongan terakhir antara Bowo dan Mbah Sardi. Mereka yakin ini adalah pembalasan. Amarah warga pun meledak. Apalagi ini bukan korban pertama, dan semua yang jadi korban pasti pernah punya masalah kecil dengan Mbah Sardi. Warga nggak tahan lagi. Malam harinya, puluhan orang berkumpul di balai desa. Mereka datang bawa obor, parang, dan kayu. Semuanya sepakat. Malam itu juga harus ada tindakan. Warga sudah merasa terancam. Apalagi anak muda desa mulai takut keluar malam. Anak-anak kecil jadi susah tidur karena terus dihantui mimpi buruk. Akhirnya massa bergerak. Mereka menyusuri jalan kecil ke arah rumah Mbah Sardi. Langit malam mendung, bulan tertutup awan, dan suara kodok dari sawah terdengar keras seperti ikut tegang. Suasana hening, tak ada suara. Semua langkah terasa berat, tapi emosi sudah menguasai. Sampai di depan rumah Mbah Sardi, mereka berhenti. Rumah itu gelap, tertutup rapat. Seperti biasa, salah satu warga, Pak Imam, mencoba mengetuk pintu sambil memanggil, "Mbah, keluar, kami mau bicara." Tak ada jawaban. Diulang lagi, tetap sunyi. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara tertawa pelan. Suaranya serak berat dan makin lama makin keras. Warga langsung mundur beberapa langkah. Ada yang sudah gemetaran, tapi emosi menang. Kayu dilempar ke atap, obor didekatkan ke dinding. Dalam hitungan menit, api mulai membesar. Lidah-lidah api menjilat atap dan masuk ke dalam rumah. Dari dalam, terdengar suara teriakan. Mbah Sardi teriak minta tolong, tapi tak ada yang menolong. Semua hanya menatap dengan wajah marah, bercampur takut. Suara jeritannya makin kencang, lalu tiba-tiba berubah jadi tawa panjang dan menggema. Tawa yang gak kayak manusia. Tawa yang bikin bulu kuduk berdiri. Tawa yang sampai hari ini masih diingat jelas oleh semua yang hadir malam itu. Sejak malam pembakaran rumah Mbah Sardi, suasana desa Kaliwungu yang tadinya tegang jadi jauh lebih mencekam. Awalnya warga merasa lega, merasa sudah membasmi sumber teror yang selama ini menghantui desa. Tapi ternyata perasaan lega itu nggak bertahan lama. Karena hanya 3 hari setelah kejadian itu, satu persatu warga yang ikut membakar rumah Mbah Sardi mulai kena musibah. Yang pertama adalah Pak Sahid, seorang petani tua yang tinggal nggak jauh dari balai desa. Beliau terkenal lincah.
Meskipun usianya sudah lebih dari 60 tahun, sehari-hari Pak Said masih kuat manjat pohon kelapa sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Tapi hari itu, pagi-pagi sekali, warga nemuin Pak Said tergeletak di bawah pohon dengan leher tertekuk ke samping dan wajah menghadap tanah. Menurut orang yang nemuin, matanya melotot dan mulutnya menganga lebar, seperti orang yang melihat sesuatu sangat menyeramkan sebelum meninggal. Lalu malam harinya, giliran Bu Sumarni, ibu rumah tangga yang terkenal cerewet, dan dulunya paling keras teriak-teriak saat ikut bakar rumah Mbak Sardi. Beliau ditemukan oleh suaminya di dapur dengan tubuh menggigil hebat. Katanya waktu lagi nyiapin air panas, tiba-tiba ada ular hitam besar masuk lewat ventilasi dan langsung nyamber ke kakinya. Padahal menurut tetangganya, ventilasi rumah Bu Sumarni kecil dan tinggi, mustahil ada ular segede itu bisa masuk. Bu Sumarni sempat dibawa ke puskesmas, tapi racunnya terlalu cepat menyebar. Belum sampai 2 jam, Bu Sumarni meninggal dengan tubuh membiru dan posisi badannya kaku. Belum habis kesedihan warga. 2 hari kemudian, Pak Imam, tokoh masyarakat yang sempat memimpin pembakaran, malam itu mendadak kena stroke. Padahal sehari sebelumnya dia masih sehat, ikut ronda, dan sempat bantu panen singkong di ladang. Mendadak pagi itu Pak Imam nggak bisa bicara. Tubuhnya separuh lumpuh dan tatapan matanya kosong kayak orang linglung. Yang bikin bulu kuduk berdiri menurut keluarganya. Malam sebelum kejadian, Pak Imam sempat mengigau keras sambil teriak-teriak minta ampun. Katanya ada sosok tinggi besar berwajah hangus datang menghampirinya sambil bawa tali pocong. Dari 3 kejadian itu aja, warga langsung sadar ada yang salah. Sesuatu yang mereka pikir sudah selesai ternyata belum selesai sama sekali. Justru baru dimulai. Malam demi malam jadi lebih sunyi. Anak-anak dilarang main malam. Pemuda desa mulai malas nongkrong. Dan jalan-jalan desa yang biasanya masih ramai sampai jam 10 malam, sekarang sudah gelap dan sepi sejak habis Isya. Angin dari arah kebun bambu makin kencang dan tiap kali melewati jalan yang mengarah ke tempat bekas rumah Mbak Sardi, warga selalu merasakan hawa dingin yang nggak wajar. Pak RT yang mulai khawatir, akhirnya ngajak para pemuda buat ronda bareng. Mereka keliling kampung sambil bawa kentongan, senter, dan golok buat jaga-jaga. Malam pertama ronda berjalan lancar, tapi malam kedua, kejadian yang ditakutkan benar-benar terjadi. Waktu itu sekitar jam 1 malam, saat rombongan ronda sampai di ujung jalan dekat kebun bambu, angin tiba-tiba berhenti. Semua jadi sunyi, bahkan suara jangkrik pun mendadak hilang. Salah satu pemuda, Dimas, yang bawa senter, melihat sesuatu bergerak di antara rumpun bambu yang lebat. Awalnya dia pikir itu binatang, mungkin musang atau anjing liar. Tapi waktu sorotan senter mengarah ke tengah semak, semua langsung kaget dan mundur. Di sana berdiri tegak satu sosok putih terikat. Matanya merah menyala, kepalanya gosong hitam seperti bekas terbakar. Tubuhnya melompat pelan, maju 1 langkah, lalu lompat lagi. Dan setiap lompatannya menghasilkan suara dak, dak, pelan tapi nyaring di tengah kesunyian. Pocong, tapi bukan pocong biasa. Tubuhnya lebih tinggi dari manusia normal. Kain kafannya kusut dan sobek di bagian bawah, dan di dadanya ada bekas luka besar, seperti lubang hangus. Dari dalam lubang itu, terlihat ada ulat putih merayap. Semua yang melihat langsung lari terbirit-birit. Dimas jatuh tersandung batu, tapi untungnya masih sempat bangun dan lari ke arah rumah Pak RT. Mereka semua gemetar dan gak bisa ngomong apa-apa selama hampir 1 jam. Besoknya, cerita soal pocong gosong langsung menyebar ke seluruh desa. Semua percaya itu adalah pocong Mbak Sardi.
Forstum, dukun santet yang dibakar hidup-hidup dan kembali dalam wujud yang lebih menyeramkan. Bukan cuma buat balas dendam, tapi juga buat mengutuk desa. Sejak kejadian itu, warga jadi makin takut keluar malam. Bahkan beberapa warga pindah ke rumah saudaranya di desa sebelah. Warung-warung tutup lebih cepat, dan aktivitas malam jadi nyaris nol. Tapi meskipun suasana makin mencekam, tetap aja ada orang-orang yang kepo dan malah makin penasaran. Salah satunya adalah Aldi, anak SMA kelas 2 tinggal sama neneknya karena orang tuanya kerja di kota. Aldi ini terkenal pemberani, kadang malah kelewat nekat. Suka bikin konten video horor bareng temen-temennya, terus diupload ke Instagram dan TikTok. Karena video-videonya sering viral, Aldi makin semangat cari lokasi seram buat bikin konten baru. Pas dia dengar soal pocong Mbah Sardi, matanya langsung berbinar. Katanya ini bisa jadi konten paling gila. Dia mulai riset, nanya-nanya ke warga, bahkan sempat masuk ke perpustakaan sekolah buat nyari info soal dukun santet dan kematian tragis. Teman-temannya udah berusaha ngerem, tapi Aldi keukuh mau pergi ke kebun bambu buat buktiin sendiri keberadaan pocong gosong itu. Dan parahnya, dia ngajak 3 temannya ikut, Dio, Raka, dan Reno. Semua satu angkatan, sama-sama senang hal-hal mistis. Akhirnya malam Jumat tiba. Mereka berangkat jam 11 malam, bawa kamera, tripod, lilin, dan 1 ponsel buat live. Mereka masuk ke kebun bambu lewat jalan tikus yang sekarang udah jarang dilewati warga. Kamera nyala, suara mereka terdengar jelas di live. Aldi ngomong sambil ketawa kecil, "Guys, kita sekarang udah ada di lokasi bekas rumah dukun santet Kaliwungu. Katanya banyak yang lihat pocong gosong di sini. Kita buktiin sendiri ya." Suasana live waktu itu ramai, ratusan penonton ngikutin. Bahkan makin lama makin banyak yang gabung. Tapi pelan-pelan suasana video berubah, suara jangkrik hilang, kamera mulai goyang. Lalu terdengar, Reno bilang, "Gua rasa ada yang ngikutin dari tadi." Dio nyaut, "Jangan ngaco lo." Tapi Aldi tetap tenang, malah makin maju ke tengah kebun bambu. Dia nyalain lilin dan taruh di tanah, kamera tetap mengarah ke depan. Dan saat itulah, di kejauhan, muncul bayangan putih. Kamera ngezoom. Terlihat sosok pocong berdiri diam. Matanya merah, kepalanya gosong, dan tubuhnya nggak bergerak. Aldi mendekat pelan-pelan, tapi tiba-tiba kamera goyang hebat. Suara teriakan terdengar, lalu layar gelap. Live terputus. Setelah kejadian hilangnya Aldi dan ketiga temannya, suasana desa Kaliwungu berubah total. Bukan cuma takut, tapi mulai muncul rasa bersalah yang sebelumnya nggak pernah mereka rasain. Warga mulai sadar, mereka udah main hakim sendiri. Mereka udah melakukan sesuatu yang nggak bisa dibalikin lagi. Mereka ngebakar seseorang hidup-hidup tanpa bukti yang jelas, hanya karena desas-desus dan rasa panik yang dibangun oleh ketakutan. Beberapa orang tua mulai cerita bahwa dulu Mbah Sardi sebenarnya bukan orang jahat. Iya, memang dia jarang keluar rumah. Iya, memang dia suka berkebun sendirian di malam hari, Orestia. Tapi bukan berarti dia dukun santet. Banyak juga warga yang dulu sering minta tolong sama Mbah Sardi buat obat tradisional. Dan semuanya sembuh. Cuma karena anak Pak Joyo mati mendadak. Dan kebetulan malam sebelumnya main di depan rumah Mbah Sardi. Semua tuduhan langsung dilempar ke beliau. Kepala desa, Pak Lurah Sudarmo, akhirnya ambil keputusan. Beliau bilang, apapun yang terjadi, ini udah keterlaluan. Dan kalau emang benar ada arwah yang belum tenang, maka harus segera ditangani secara agama, bukan dengan ketakutan atau kekerasan lagi. Akhirnya Pak Lurah menghubungi seorang kiai dari luar kota. Namanya Kiai Hadi. Beliau adalah tokoh agama yang dikenal sangat dihormati dan sudah sering bantu mengatasi gangguan gaib di berbagai tempat. Kiai Hadi datang ke desa Kaliwungu bersama 5 orang santri. Mereka nggak banyak bicara, hanya meminta waktu dan tempat untuk memulai ritual pembersihan. Setibanya di desa,
Kiai Hadi langsung menuju kebun bambu. Beliau hanya menatap sebentar, lalu menarik napas panjang dan berkata, "Tempat ini sudah jadi perantara, antara yang hidup dan yang sudah mati. Ada yang tersiksa di sini, Haus." Warga yang mendengar langsung merasa merinding. Beberapa bahkan menunduk dan mulai menangis diam-diam, merasa bersalah, merasa takut. Ritual dimulai malam itu juga. Warga diminta tidak mendekat ke area kebun bambu. Batas tanah dibuat dengan tali rafia dan bambu kuning. Hanya Kiai Hadi dan para santri yang diperbolehkan masuk. Mereka membawa tikar, dupa, air bunga, dan beberapa benda lain yang tidak dikenal oleh warga. Malam pertama angin dari arah kebun bambu berhembus kencang. Tapi bukan angin biasa. Angin ini dingin seperti es dan membawa bau amis yang menusuk hidung. Suara azan berkumandang dari pengeras suara kecil yang dibawa oleh santri. Tapi entah kenapa setiap suara azan terdengar, ada suara lain yang membalas. Suara rintihan, tangisan, dan kadang jeritan keras yang bikin semua bulu kuduk berdiri. Di malam kedua, salah satu santri tiba-tiba pingsan. Tubuhnya menggigil hebat, dan dari mulutnya keluar darah segar. Kiai Hadi tetap tenang. Beliau hanya membaca doa sambil memegang kepala si santri, lalu mengusapkan air bunga ke keningnya. Setelah beberapa jam, si santri sadar, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Ketika ditanya, dia cuma bilang satu kalimat, "Dia masih terikat di api, masih terbakar." Warga semakin takut. Bahkan beberapa keluarga memilih mengungsi untuk sementara ke desa tetangga. Apalagi anak-anak. Mereka dilarang tidur sendirian dan semua kaca ditutup koran agar nggak memantulkan. Bayangan malam. Malam ketiga adalah yang paling berat. Sejak sore, langit gelap tanpa alasan. Tidak hujan, tapi awan hitam menutup seluruh desa. Suara petir terdengar pelan-pelan, seperti gumaman dari langit. Dan saat azan maghrib berkumandang, seluruh lampu di desa padam bersamaan. Warga mulai panik. Beberapa berlari ke masjid yang untungnya masih punya genset kecil. Sementara itu, dari arah kebun bambu, cahaya merah menyala seperti api. Suara seperti kayu terbakar terdengar pelan. Makin lama makin jelas. Di tengah malam, Kiai Hadi keluar dari kebun bambu sebentar dan menemui Pak Lurah. Beliau terlihat letih, jubahnya kotor, sebagian robek, dan matanya terlihat lelah. Dengan suara berat, Kiai Hadi berkata, "Arwahnya masih marah. Dia belum tenang, karena kematiannya menyimpan dendam yang sangat dalam. Tubuhnya dibakar, tapi ruhnya tidak diterima oleh bumi maupun langit. Dia terjebak di antara, dan selama itu, dia akan terus menghantui desa ini." Pak Lurah menunduk. "Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Kami sudah salah. Kami sudah menyesal." Kiai Hadi mengangguk pelan. "Kalau kalian memang menyesal, maka kalian harus minta maaf. Langsung, bukan kepada arwahnya, tapi kepada Allah dan kepada diri kalian sendiri. Kalian juga harus memohon ampunan bersama, karena dosa ini adalah dosa bersama." Besok harinya dilakukan doa bersama di balai desa. Semua warga hadir, laki-laki perempuan, tua muda. Semua berkumpul sambil membawa air putih. Doa dipimpin oleh Kiai Hadi. Dan sepanjang doa berlangsung, angin bertiup pelan namun terasa sangat menusuk. Seperti ada yang mendengarkan dari kejauhan. Selesai doa, Kiai Hadi meminta sesuatu yang cukup berat. Beliau ingin agar warga membangun sebuah batu nisan dan menandai tempat bekas rumah Mbah Sardi sebagai makam simbolik Kedambeston. Meskipun jasad Mbah Sardi telah hangus, setidaknya dengan membuatkan makam, arwahnya bisa merasa dihormati, tak bersih, dan semoga bisa tenang. Awalnya beberapa warga menolak, takut dianggap membela dukun santet.
Tapi Kiai Hadi menjelaskan bahwa ini bukan soal membela atau tidak. Ini soal memberi tempat bagi roh yang tersiksa. Karena selama tempat itu dibiarkan terbengkalai dan tidak ada yang mendoakan, maka arwahnya akan terus gentayangan dan dendamnya akan terus berkembang. Akhirnya, setelah musyawarah, disepakati bahwa warga akan membangun makam simbolik dari batu dan semen. Tidak besar, hanya setinggi lutut, dan di atasnya ditaruh batu nisan dari kayu. Diukir dengan tulisan sederhana, Mbah Sardi, maafkan kami. Pembangunan berlangsung selama 2 hari, dan sejak malam setelah nisan itu berdiri, suasana desa perlahan berubah. Angin dari arah kebun bambu jadi lebih tenang, suara-suara aneh mulai hilang. Dan yang paling penting, tidak ada lagi warga yang terkena musibah aneh. Namun, meski keadaan terlihat membaik, tidak semua kembali seperti semula. Beberapa anak-anak muda masih sering bermimpi tentang pocong gosong. Dalam mimpi itu, sosok tersebut tidak menyerang, hanya berdiri diam di ujung jalan, menatap. Kadang tersenyum samar, kadang hanya diam dengan mata merah menyala. Salah satu pemuda, Hendra, sempat bermimpi selama 3 malam, berturut-turut. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian, melewati kebun bambu dan melihat sesosok pocong berdiri membelakanginya. Lalu terdengar suara berat, pelan seperti terbakar. Very mesos, tapi aku belum pergi. Waktu Hendra cerita ke Kiai Hadi, beliau hanya tersenyum kecil dan berkata, beberapa arwah memang butuh waktu. Mungkin dia belum selesai. Atau mungkin dia ingin memastikan bahwa kalian tidak akan mengulang kesalahan yang sama. So, Kiai Hadi dan para santri akhirnya pamit pulang. Sebelum pergi, beliau berpesan pada Pak Lurah dan seluruh warga, jangan ganggu yang sudah mati, karena mereka punya dunia sendiri. Kita hidup di dunia yang berbeda. Cukup kenang, doakan, dan jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Setelah itu, desa Kaliwungu kembali tenang, setidaknya di permukaan.